Oh, udah. Di mute dulu aja. Sudah? Speakernya sudah jalan apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tolong semua video dan speakernya diaktifkan ya, biar Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian ini ya. Sok diaktifkan dulu ya. Yo, yang belum diaktifkan, videonya dinyalakan dulu ya. Ya. Speakernya juga audionya diaktifkan saja ya. Nanti kita akan ada proses tanya jawab ya. Oke. Suara Ibu terdengar?
Dengar, Bu. Terdengar? Dengar, Bu. Oke. Sudah siap semuanya nih belajar? Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Semoga Baik, Bu. kalian Baik, Bu. dalam keadaan sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya memakai masker gitu ya, kemudian cuci tangan, selalu cuci tangan di air yang mengalir dan menjaga jarak ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Tak lupa juga Ibu ingatkan di sekitar di samping kalian tolong sediakan alat tulis ya. Alat tulis, pensil atau pulpen, kemudian buku catatan atau kertas ya untuk mencatat hal-hal yang penting, dan juga siapkan buku paket ya. Ini, kalian punya buku paket ini? Ada kan? Nah, disiapkan dulu ya sebelum kita mulai. Siapkan dulu alat tulis beserta buku paketnya karena nanti kita akan mempelajari materi yang ada di buku paket ini ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pertama-tama Ibu mau mengecek kehadiran dulu nih ya. Tapi kalau satu-satu dicek sepertinya waktunya tidak cukup. Ibu akan perwakilan saja ya. Kelas 7I, acungkan tangan. Ada kelas 7I? 7I. Nadindra, Gatan ya. Mahesa Zibran ya. Oke. Kalau kelas 7J, hadir 7J? Ya. Faiz. Siapa lagi 7J? 7K? Hadir 7K? Farel. Ada, Bu. Oke. Anak-anakku yang lain ya. Pokoknya semua kalian wajib mengisi absensi kehadiran di kolom chat di Zoom ya. Di situ ketikkan nama lengkap, kemudian kelas dan nomor absen di chat Zoom ya. Karena nanti akan Ibu rekap siapa saja yang memang mengikuti Zoom hari ini. Oke? Siap? Siap, Bu. Ya, oke. Nah, materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang garis dan sudut ya anak-anak. Di pertemuan minggu yang lalu, itu kalian belajar melalui PJJ RCTV. Itu sudah masuk materi garis dan sudut, khususnya materi hubungan antar sudut ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi masih tentang garis dan sudut, tapi Ibu akan memberikan materi dari awal ya, tentang pengertian garis, tentang menentukan hubungan antara titik, garis, dan bidang, juga mengenai menentukan kedudukan dua garis. Ya. Nanti selama mengikuti pembelajaran ini, silakan kalian menyimak paparan materi yang akan Ibu sajikan. Kemudian kalau memang ada proses tanya jawab, silakan kalian menjawab atau mengungkapkan pendapat, ya. Karena nanti akan ada penilaian, ya. Siapa yang aktif menjawab, siapa yang aktif bertanya, gitu ya. Silakan nanti akan Ibu rekap penilaiannya. Dan tolong ikuti dengan serius pembelajaran ini,
Karena nanti di akhir akan ada soal evaluasi yang wajib kalian isi dan kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke? Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari saat kalian berada di sekolah dasar ya. Ada yang masih ingat nggak garis dan sudut? Pernah belajar di SD? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah. Mempelajari apa tuh garis dan sudut? Ada yang masih ingat? Garis itu apa? Macam-macam kedudukan garis. Ada yang ingat? Garis sejajar, kemudian garis apa lagi? Horizontal. Berpotongan. Kemudian garis apa lagi? Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, kita mulai materinya. Nah, ini garis dan sudut. Sudah muncul di layar kalian ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Ini yang di ujung atas ada gambar sinar gitu ya, sinar dari lampu. Ini menunjukkan apa namanya? Sinar garis, kemudian gambar-gambar yang lain. Ini contoh-contoh penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan dua garis. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menentukan hubungan antara titik, garis, dan bidang dengan tepat. Yang kedua, menentukan hubungan kedudukan antara dua garis. Kemudian menyelesaikan permasalahan hubungan antara titik, garis, dan bidang dan kedudukan dua garis dengan tepat ya. Oke. Nah, kita masuk materinya. Perhatikan di sekelilingmu. Nah, kira-kira gambar apa aja ini ya? Ada gambar apa saja? Yang pertama ini ada gambar apa tuh? Seperti zebra cross tapi di luar negeri ini ya. Ini contoh penerapan konsep garis. Kemudian ada gambar kompas. Ya. Ada gambar apa lagi? Lemari, ya, kabinet. Kemudian ada orang memancing, ya. Kemudian ada juga orang yang sedang melakukan proses memanah, tuh ya. Nah, ini ada busur derajat, ya. Ini merupakan contoh-contoh penerapan konsep garis dan sudut, ya. Seperti orang memancing. Nah, itu ketika memancing, itu ada sudut antara pancingan dengan garis mendatar bantuan, ya. Kemudian ada, nah ini peta konsepnya, peta konsep untuk garis dan sudut. Untuk garis, nah hari ini kita hanya mempelajari tentang garis saja ya, karena waktunya hanya 30 menit. Garis ada hubungan antar garis, ada kedudukan dua garis, ya, yang akan kita pelajari. Kalau untuk materi yang lain, ini akan Ibu share materinya akan Ibu share di Google Classroom nanti ya. Silakan kalian pelajari sendiri.
Nanti juga akan ada tugas ya. Nah, perhatikan gambar yang tertera di layar Anda. Gambar apa saja yang kalian lihat? Coba. Gambar titik dan garis. Nah, coba siapa yang menjawab itu? Sebutkan nama dan kelas ya. Siapa? Fitri Chelsea 7K. Fitri ya. Kelas 7K. 7K. Kelas Fitri. Oke, Fitri ada gambar apa saja di situ? Gambar titik dan garis. Titik dan garis. Terus ada apa lagi? Di undangan juga pernah saya lihat tuh. Foto ke sana tuh. Oke, kita lihat. Nah, ini ada titik A ya, kemudian ada garis. Juga yang terakhir ini adalah bidang ya. Apakah yang dimaksud dengan titik, garis, dan bidang? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan titik? Ada yang mau menjawab? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini pengertian titik. Sebuah titik itu hanya dapat ditentukan letaknya, tapi dia tidak memiliki ukuran besar gitu ya. Titik tidak memiliki panjang dan lebar, tapi dia hanya dapat ditentukan letaknya. Titik ini dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah ya. Simbol titik ini kita bisa representasikan dengan tanda noktah atau bulatan kecil ya anak-anak. Kemudian bagaimana cara memberikan nama pada titik? Nah, memberikan nama pada titik itu bisa kita gunakan huruf kapital ya. Misalnya titik yang ada pada layar kalian itu ada titik A, ada titik B, titik C, dan titik D ya. Nah, kalau garis apa nih? Apa yang dimaksud dengan garis? Garis adalah geometris Garis adalah yang bergerak. ini ya. Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Kalau kalian lihat gambar garis di layar kalian, itu garis lurus melalui dua titik ya. Titik apa saja? Titik A sama B. A dan B. ya, Farel. Titik A dan titik B ya. Jadi garis itu dia melalui dua titik, yaitu titik A dan B. Dan dia ada tanda panah ya. Di kedua ujung ada tanda panah. Itu artinya garis itu bisa diperpanjang sampai batas yang tidak terhingga. Ya. Ke arah B, garisnya bisa diperpanjang lurus terus. Ke arah kanan atas. Ke arah A, garisnya juga bisa diperpanjang sampai tak terhingga ke arah A, ke arah kiri bawah. Ya. Bagaimana cara menamakan garis? Itu ada dua cara. Yang pertama berdasarkan titik yang dilaluinya. Nah, kalau di layar kalian, ini bisa kita namakan dengan garis AB ya. Garis AB atau juga pakai huruf kecil ya. Itu ada huruf G. Jadi ini bisa dinamakan dengan garis AB atau garis G, G kecil ya. Atau bisa juga huruf yang lain, bisa L, garis M, dan seterusnya ya. Tidak mesti huruf G gitu ya. Selanjutnya ada istilah ruas garis ya. Ruas garis, kalau tadi garis, kalau ini ruas garis. Apa nih yang dimaksud dengan ruas garis? Ruas garis adalah garis yang memiliki panjang tertentu ya.
Jadi kalau tadi garis itu panjangnya tidak terbatas, ya bisa diperpanjang sampai panjang gitu ya. Kalau ruas garis dia memiliki panjang tertentu. Dan bedanya kalau garis tadi ada tanda panahnya, kalau di ruas garis ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ini contohnya ini kalau di layar ini ruas garis AB tadi ya. Kemudian bidang. Apakah yang dimaksud dengan bidang? Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas ya. Jadi suatu bidang bisa diperluas, diperlebar sampai tidak terbatas ya. Contohnya ada bidang ini persegi panjang dan jajaran genjang. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini hubungan antara titik, garis, dan bidang. Ya, yang akan kita bahas ada hubungan titik dan garis yang pertama, kemudian nanti ada hubungan titik dan bidang, ya, kemudian hubungan garis dan bidang, kemudian nanti ada titik-titik segaris dan juga ada titik-titik sebidang, ya. Hubungan antara titik dan garis ya. Yang pertama kita bahas dulu. Nah, muncul gambarnya? Muncul ya. Perhatikan titik A dan titik B ya. Apa perbedaan antara titik A dan titik B? Ada yang bisa menjawab? Jadi di layar kalian ini ada dua garis. Yang pertama garis L, yang kedua garis M. Ya. Pada gambar pertama, garis L, ini ada titik A. Pada gambar kedua, pada garis M, ini terdapat titik B. Ya. Apa perbedaan antara titik A dan titik B pada garis L dan M? Ada yang bisa menjawab? Chelsea, Bu. Fitri Chelsea. Fitri Chelsea, ya. Silakan. Titik A berada pada garis L, sedangkan titik B tidak berada pada garis M. Oke. Titik A berada pada garis L, ya. L. Titik B, dia tidak berada pada Tidak garis berada M, garis ya. M. Atau istilahnya titik B, dia berada di luar garis M, ya. Jadi, jadi paham ya perbedaannya. Kalau di gambar pertama pada garis L, titik A itu dia terletak pada garis L. Tapi kalau titik B, dia berada di luar garis ya. Nah ini adalah hubungan antara titik dan garis. Jadi ada yang posisinya titiknya terletak pada garis, ada juga yang di luar garis ya. Selanjutnya, hubungan yang kedua adalah hubungan antara titik dan bidang. Nah, perhatikan. Ini ada dua bidang. Bidang alfa dan bidang beta ya. Perhatikan titik C dan titik D. Apa perbedaan antara titik C dan titik D? Farel. Ya, Farel. Perbedaannya apa? C di dalam bidang. Kalau titik D di luar bidang. Oh ya. Titik C dia berada pada bidang alfa ya. Kalau titik D dia berada di luar bidang alfa. Jadi titik C dia berada di dalam bidang alfa, kalau titik D dia di luar ya. Selanjutnya hubungan antara garis dan bidang ya. Nah, ini ada 3 buah gambar ya, gambar
Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Yang sebelah kiri ya, yang berwarna ini gambar 3 bidang. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kemudian di sebelah kanan ini ada pernyataan matematika atau kalimat matematika ABC ya, yang A garis tidak pada bidang, yang B garis terletak pada bidang, yang C garis menembus atau memotong bidang. Nah, coba kalian teliti ya. Pasangkan gambar yang di sebelah kiri dengan kalimat atau pernyataan yang di sebelah kanan. Misalnya gambar nomor 1 nih, cocoknya untuk berpasangan dengan kalimat yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Ya. Coba dari gambar nomor 1 dulu, siapa yang mau menjawab? Farel. Fitri Lain. Farel, Bu. Kevin, Bu. Selain Farel dan Fitri dulu, yang lain ada yang mau menjawab? Iya. Siapa? Herla. Ya, silakan jawab. Dari kelas berapa? 7J. 7J. Gambar 1 kira-kira mau dipasangkan dengan pernyataan yang mana? Yang gambar 2 yang B. Yang mana? Yang B. Yang B ya. Teman-temannya benar nggak nih yang dijawab oleh Herla ya? Benar. Benar ya. Jadi gambar yang pertama, gambar nomor 1, ini adalah dipasangkan dengan pernyataan yang B ya, yaitu garis terletak pada bidang ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar nomor 1, ini ada bidang alfa ya. Kemudian di dalam bidang alfa itu ternyata terdapat garis L ya. Dan letak garis L-nya dia berada pada bidang gitu ya, atau di dalam bidang, sehingga gambar yang pertama ini merupakan contoh dari gambar garis yang terletak pada bidang. Ya. Kalau gambar yang kedua, siapa yang mau? Ya, Bu. Saya Kevin. Saya Kevin, Bu. Siapa? Yang belum menjawab. Kevin, Bu. Bevan. Saya, Bu. Bevan mau menjawab? Mau, Bu. Boleh, yang gambar nomor 2 ya. Silahkan sebutkan nama lengkap dan kelasnya dulu. Bevan Reza Herdiansyah dari kelas Ya. 7J. Kelas 7, silahkan menjawab. Gambar 2 mau dipasangkan dengan Nomor mana nih 2. yang benar? Nomor 2 dipasangkan dengan kalimat C, garis Kalimat menembus C. atau memotong bidang. Oke, teman-teman yang lain, benar nggak jawaban Bevan? Benar, Bu. Benar ya? Bu. Setuju ya? Setuju semua ya? Ya, berarti gambar 2, ini kalau kita lihat, itu ada bidang apa? Bidang alfa ya, yang berwarna pink. Kemudian ada garis A ya, garis A di pertengahan bidang alfa. Dan ternyata garisnya itu dia menembus atau memotong bidang. Sehingga nomor 2 kita pasangkan dengan kalimat atau pernyataan yang C ya. Kalau yang nomor 3, dipasangkan dengan yang mana nih? Sudah ada pilihan lain ya. Nomor 3 dipasangkan dengan pernyataan yang A, yaitu garis tidak pada bidang ya. Tangga jalan. Oh, ini. Nah, ini ada titik-titik segaris atau kolinier. Titik-titik A dan B terletak pada garis L ya. 2 titik atau lebih kita katakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama ya. Lihat titik A dan B dia terletak pada garis L, sehingga titik A dan B ini dikatakan
segaris ya. Kemudian titik-titik sebidang atau koplanar, titik C dan D ini terletak pada bidang beta ya. Dua titik atau lebih kita katakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis ya. Yang pertama ada garis jajar, kemudian nanti ada garis berpotongan, garis berhimpit dan garis tegak lurus. Lanjut ya. Nah, gambar apa nih? Ini contoh penerapan garis jajar dan garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita nih ya. Coba kelompokkanlah gambar mana saja yang termasuk garis jajar dan garis berpotongan. Gambar 1 ini gambar apa? Gambar sawah ya. Jajar. Garis jajar, Bu. Garis jajar. Jajar. Gambar 1 garis apa? Jajar. Garis jajar. Jajar. Gambar nomor 2 Berpotongan. potongan. Tangan, Bu. Gambar nomor 3 nih, gambar rel kereta api. Garis jajar. Jajar. Contoh apa? Garis apa nih? Berpotongan. Potongan, Bu. Gambar nomor 3, kita lihatnya fokusnya yang lurus yang panjangnya saja. Jajar. Yang rel kereta api. Jajar. Jajar, Bu. Jajar. Nomor 4, ini contoh garis Berpotongan. Berpotongan. Berpotongan ya. Kemudian nomor 5, Garis berpotongan. 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 Gambar nomor 6, ini di kolam renang nih ya. Jajar. 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 Gambar nomor 7, Berpotongan. Berpotongan. gambar nomor 8, Jajar. Jajar. Jadi apa yang dimaksud dengan garis jajar? Apa yang dimaksud dengan garis berpotongan? Ada yang mau menjawab? Jajar tuh. Kalau lihat contoh, paham ya? Bisa menentukan mana yang termasuk sejajar, mana yang termasuk berpotongan. Nah, jadi menurut kalian, garis sejajar itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Oke, kita lihat penjelasannya ya. Ini tidak memiliki waktunya garis karena potong. mau habis. Oke, ini garis jajar nih ya. Apakah yang dimaksud dengan garis jajar? Nah, ini salah satu contoh penerapan garis jajar adalah pada rel kereta api ya. Garis jajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut tidak saling berpotongan. Kalau kalian rel kereta api, itu dua garis yang saling sejajar itu tidak pernah bertemu di satu titik ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Jadi ciri khas garis jajar yang pertama antar garisnya itu adalah jaraknya sama ya. Yang kedua ketika dua garis tersebut diperpanjang itu tidak akan pernah berpotongan ya. Kemudian garis berpotongan. Apakah yang dimaksud dengan garis berpotongan? Ini. Garis berpotongan adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Nah, ini lihat ada garis CD dan AB, garis potongnya di titik E. Ya. Ini dia memiliki titik potong di titik E. Kemudian, nah ini nah, nanti ada garis berimpit. Apakah yang dimaksud dengan garis berimpit?
Nah, ini ada garis AB dan garis CD. Garis berimpit adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan terletak pada satu garis, ya. Yang selanjutnya ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah garis berpotongan yang pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku, ya. Ini notasi dari garis berpotongan, garis sejajar, dan garis tegak lurus. Kemudian, nah ini ada soal evaluasi, ya, nanti kalian kerjakan, nanti akan Ibu buat tugasnya di Google Classroom. Ini ada di buku halaman 117. Nah, nanti silakan kalian kerjakan, dikumpulkan maksimal jam 12 siang ini, ya. Ini sebagai penilaian sikap kalian, sikap disiplin kalian. Nah, apakah bisa mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Kemudian kesimpulannya, hari ini kita sudah mempelajari tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang, ya. Kemudian ada kedudukan dua garis. Kedudukan apa saja tadi yang terdapat pada dua garis? Yang pertama adalah garis sejajar, ya. Contohnya apa tadi garis sejajar? Rel kereta api. Kereta api. Kemudian sawah tadi ya. Sawah. Kemudian yang kedua kedudukan dua garis, contohnya adalah garis berpotongan. Kemudian garis berhimpit dan garis tegak lurus, ya. Garis tegak lurus adalah garis berpotongan yang membentuk sudut 90 derajat, ya. Oke. Nanti selain ada soal evaluasi, ini ada tugas, ya. Kalau tugas ini merangkum, ya, intinya merangkum. Jadi nanti kalian membaca dari buku paket dan file yang akan Ibu share, mengerjakan di buku paket halaman 170. Kalau ini waktunya 3 hari, ya. Ibu kasih waktu 3 hari. Nanti silakan kumpulkan di Google Classroom juga. Ditulis tangan, rangkumannya, kemudian hasilnya difoto, ya. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Nanti pertemuan selanjutnya minggu depan silakan saksikan PJJ RCTV untuk topik yang baru, ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, sampai jumpa di Zoom lain kali, ya.